Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 8. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang ibadah haji, yang sekarang kita bahas tentang zakat. Baik, zakat adalah satu kewajiban yang memang perlu kita laksanakan dan lakukan sesuai dengan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 9, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini kita dapat simpulkan pertama bahwa zakat adalah wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian secara hakikat zakat adalah kotoran, artinya yang memang kita keluarkan, karena ketika kita punya harta kemudian kita keluarkan untuk zakat, maka itulah yang kita keluarkan untuk mensucikan harta kita. Artinya secara analoginya begini, kita punya harta belum dizakatin, maka ada sebagian harta kita yang memang ada kotorannya, maka ketika kita keluarkan zakat, maka kotoran itulah yang kita keluarkan. Sehingga apa? Sehingga harta yang kita miliki itu adalah harta yang memang sudah suci, yang sudah bersih setelah kita keluarkan zakat daripada harta kita. Zakat ada dua, yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika kita berada di bulan suci Ramadan, dimulai awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Dan yang paling afdol zakat fitrah dilakukan itu ketika pada saat Idul Fitri, tetapi sebelum khatib Idul Fitri turun dari mimbarnya. Atau paling gampangnya begini, ketika kamu mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri, kamu bawa beras untuk mengeluarkan zakat, maka itulah waktu terbaik di mana ketika waktu terbaik untuk melaksanakan zakat itu adalah yang paling afdol, yang paling lebih baik. Namun demikian, biasanya umumnya di antara kita biasanya itu ada di pertengahan Ramadan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu biasanya petugas baik dari masjid, musola ataupun pemerintahan aparatur desa biasanya melalui amilnya sudah keliling. Untuk apa? Untuk mengambil zakat yang kemudian disalurkan kepada yang penerima daripada zakat fitrah itu sendiri. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kita. Artinya kita memiliki harta, tetapi kita wajibkan zakat, tapi kita harus wajib zakat ketika sudah masuk nisabnya, sudah haul 1 tahun. Nanti perinciannya akan saya jelaskan pada tahapan selanjutnya. Zakat mal sendiri dikeluarkan itu ketika ada yang memang pada saat di akhir tahun, yaitu seperti menjelang Idul Fitri, seperti barengin zakat fitrah dan zakat mal. Ada juga zakat ketika dia mendapatkan penghasilan, ada juga zakat ketika hasil daripada panen dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan pada tahapan bab selanjutnya. Zakat apa sih yang perlu kita ketahui? Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa zakat itu memiliki takaran tersendiri, dan inilah yang menjadi perbedaan antara sedekah jariyah, infak, dan zakat. Kalau zakat itu ada nisabnya, artinya ada aturannya, ada takarannya. Nggak bisa ketika kita hari ini punya beras dalam jumlah banyak, punya jumlah beras dalam jumlah besar, kemudian kita mau zakat fitrahnya 1 karung beras, tidak bisa.
tetap walaupun kita memiliki memiliki beras dalam jumlah banyak, tapi yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk mengeluarkan zakat adalah 3,5 liter. Seperti itu. Adapun dikonversi dengan rupiah biasanya ada per liternya berapa, maka kalau 3,5 liter berapa rupiahnya. Nah, itulah kalau misalnya zakat fitrah dengan menggunakan uang. Jadi perbedaannya kalau zakat itu ada nisabnya, ada batasannya, ada takarannya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus segitu. Paham ya? Nah, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Artinya rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah apa? Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima pergi haji jika mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan hukum daripada zakat ini adalah wajib. Selanjutnya, hukum dari zakat yang tadi saya sampaikan sesuai dengan firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Artinya bahwa zakat ini perintah, dan bila mana kalimat perintah maka hukumnya wajib. Contoh misalnya wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, maka itu adalah perintah. Maka setiap perintah yang diberikan Allah kepada kita menjadi hukum yang wajib. Paham sampai sini ya? Sama seperti zakat, sama seperti puasa, itu merupakan hukumnya wajib gitu. Yang kedua, selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang menerima zakat ini ada 8, atau dalam bahasa fikihnya itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu apa sih? Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Nah, perlu dipahami ya, berbeda bahwa fakir, miskin sama, berbeda. Fakir itu orang yang benar-benar nggak punya harta. Ya, kalau orang miskin punya harta tapi hanya untuk kebutuhan mencukupi makan sehari-hari aja, untuk yang lain-lain nggak bisa. Maka orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan, orang yang punya penghasilan, tetapi hanya cukup untuk makan saja, tidak sampai dengan apa? Tidak sampai dengan beli sandal, sepatu, sandang dan lain sebagainya. Tidak mampu untuk beli itu, maka orang tersebut dikategorikan orang miskin, maka dia berhak untuk menerima zakat. Yang kedua adalah rikob. Rikob itu artinya budak atau hamba sahaya. Zaman sekarang udah nggak ada hamba sahaya, walaupun bahasanya asisten rumah tangga atau pembantu itu bukan dalam kategori budak, karena itu adalah profesi itu yang mendapatkan penghasilan. Kalau budak kan tidak sama sekali digaji, tidak sama sekali diberikan kebebasan, keleluasaan. Kalau asisten rumah tangga atau pembantu itu kan masih ada dapat tempat yang layak, dapat makan, dapat upah juga setiap bulan. Maka zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya rikob atau budak. Yang keempat yaitu gorim. Gorim itu adalah orang yang punya banyak utang. Orang yang punya banyak utang itu berhak untuk menerima zakat. Maka kalau misal kita punya tetangga, kemudian kita mau zakat mal atau zakat fitrah, kita cilat dulu, cari dulu, barangkali tetangga kita ada yang utangnya banyak. Cuma buat apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk sekolahkan anaknya, maka boleh diberikan zakat. Tapi kembali lagi, kalau memang walaupun dia punya utang tapi dia nggak mau menerima zakat, ya sudah, jangan diberikan. Yang kelima, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang digerakkan hatinya oleh Allah sehingga dia memeluk agama Islam atau yang mendapatkan hidayah. Ketika orang dapat hidayah, kemudian dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang keenam yaitu fisabilillah. Fisabilillah apa sih? Orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti apa? Orang yang menuntut ilmu. Contoh misalnya kamu punya tetangga kamu itu anaknya pesantren. Contoh misal begini, kamu tinggal di ruang lingkup area dekat pondok pesantren. Nah, kemudian di pesantren itu ada anak-anak biasanya yang setiap Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri nggak pulang.
maka ketika bulan puasa kamu boleh tuh memberikan zakat fitrah, zakat mal kamu kepada siapa? Kepada orang yang lagi nuntut ilmu itu sendiri. Yang ketujuh yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir, orang lagi perjalanan jauh, dia tidak memiliki harta, maka boleh menerima zakat. Yang terakhir yaitu amil zakat. Baik, saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya.